tahun 2030 kita akan masuk arah apa saudara? Hiperinflasi. Tapi belum hiper saudara, baru arah saudara. Jadi kita harus apa saudara? Ada uang lebih beli ke barang saudara. Belikan apa? Barang. Dan ada lebih lagi, belikan emas, perak, tembaga, tanah. Perlu saudara tahu di masa depan tembaga akan naik 3 kali lipat di tahun 2031 dimulai. Komisi 2%. Berapa yang akan naik 3 kali lipat nanti saudara? Itu akan dimulai di tahun 2031. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dan saat ini saya memberitahu apa yang akan terjadi. Dan saudara harus siap-siap dan berjalan di tengah badai. Ngomong sama sebelahnya, tapi aman. Nah, saya masih ingat pada waktu tahun 96. Dan sampai sekarang saya tidak bisa lupa sampai detik ini. Ada 2 manusia abadi yang menemui saya waktu itu. Dia berbicara tentang masa yang akan datang. Hari-hari yang akan terjadi. Elia dan Henokh. Dan dia bicara tentang tugas apa yang harus saya lakukan untuk menyampaikan pesan untuk bangsa Indonesia. Dan waktu itu saya berkata pada mereka, tapi siapa yang percaya? Nah, tugasmu adalah sampaikan. Dan pada itu saya diminta untuk menghadap yang maha kuasa. Tapi sebelum menghadap yang maha kuasa, saya suruh masuk satu ruangan dulu, yaitu ruang maha kudus. Dan di tempat itu, saya mendengar pujian penyembahan. Awan kemuliaan, dan ada satu lirik lagu yang sampai detik ini saya tidak bisa lupa. Liriknya seperti ini dan cari notnya sendiri. Yehova, Yehova, Kados. Yehova, Yehova, Kados. Yehova, Yehova, Kados. Nah, disitulah saya disuruh menghadap yang maha kuasa. Dan diberitahu masa yang akan datang sampai tahun 2035. Dan ingat, kita yang hadir di tempat ini, semua akan lolos. Nah, mari kita buka Alkitab kita hari ini. Kita akan bahas tentang darah Yesus dulu. Dan setelah itu berjalan di tengah badai. Nah, mari kita buka Alkitab kita. Dalam kitab Wahyu pasal 12. Ayat 10 sampai dengan ke-11. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ke-11. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Elohim kita. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa-pendakwa saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Elohim kita. Ayat 11 sudah baca? Dan mereka mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Apa saudara? Dengan apa? Dengan darah anak domba. Darah bicara tentang nyawa. Nyawa bicara tentang kehidupan. Ada satu perbedaan antara manusia dan binatang. Manusia punya roh, binatang tidak. Karena rohlah yang berhubungan dengan Elohim. Dan perlu kita tahu bahwa darah manusia beda dengan binatang. Contohnya apa? Misalnya pisau dipakai membunuh seseorang, cep mati. Setelah itu dicuci bersih. Kelihatannya bersih. Tapi di lab forensik nanti pasti ada bekas darah yang tersisa. Yaitu apa? DNA. Sehingga kasus pembunuhan sekalipun 3-5 tahun barang bukti tetap dipakai di pengadilan. Kenapa?
Karena ada buktinya. Nah, tetapi kalau tidak menimbulkan kematian, kegores atau kesabet, tidak menimbulkan kematian, dicuci bersih, bekas darah itu hilang tanpa bekas. Karena tidak menimbulkan kematian. Makanya dalam ilmu penyidikan, reserse, dikatakan apa? Tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti meninggalkan bekas. Apa saudara? Nah, beda dengan ayam. Ayam dipotong klekek jadi ayam goreng. Cuci bersih, hilang tanpa bekas. Karena apa? Karena manusia punya roh. Itu bedanya. Manusia punya saudara. Dan rohlah yang berkomunikasi dengan Elohim. Darah bicara tentang nyawa. Nyawa bicara tentang kehidupan. Dan perlu dah tahu, di dalam kitab terakhir, sesuatu yang terakhir itu adalah yang paling puncak, pamungkas. Dikatakan apa? Bahwa mereka orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba, dengan darah Yesus. Apa saudara? Dengan apa? Dengan apa? Dengan darah Yesus. Ingat saudara, yang mengalahkan iblis adalah darah. Nah, dan Alkitab berkata bahwa darah Yesus berbicara lebih kuat melebihi darah Habil. Kita tahu ada pembunuhan, Kain membunuh Habil. Waktu Habil dibunuh, kegiatan otak berhenti, kegiatan jantung berhenti, dan cirinya orang mati tidak bisa mandi sendiri, betul? Tapi pada waktu Habil dibunuh, ada yang satu menuntut, ada yang berteriak, yaitu apa? Darah. Darah Habil menuntut keadilan. Apa saudara? Darah Habil menuntut keadilan. Akibat tuntutan darah Habil, Kain dikutuk. Di dalam kutukannya dikatakan bahwa Kain jadi seorang pelarian dan pengembara di muka bumi karena tuntutan darah Habil. Nah, saudara, kenapa darah Yesus bisa berbicara? Karena Tuhan Yesus mati dibunuh. Dan darahnya berbicara untuk mengalahkan kutukan, untuk mengalahkan iblis, dan untuk menembus manusia. Haruslah manusia suci, tanpa dosa, tanpa celah, dan tidak ada kutuk keturunan. Dan di dunia ini hanya ada satu manusia, yaitu Elohim menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan posisi mati dibunuh. Dan Alkitab berkata, darah Yesus berbicara lebih kuat. Bicara apa? Penebusan, penyucian, penyembuhan. Waktu saya baru bertobat, waktu itu saya tanya sama pendeta, karena saya ini diajar doa Bapa kami tidak hafal-hafal. Saya tanya sama pendeta, saya mau tanya, apakah ada yang lebih hebat? Singkat, jelas, tidak macam-macam. Kalau saya menghadapi masalah atau menghadapi setan tingkat apapun, kondisi apapun, pendeta itu hanya bicara hal ini kepada saya. Ditulis dalam kitab terakhir, yaitu darah Yesus yang menyembuhkan dan mengalahkan iblis. Waktu saya baru bertobat, ada orang sakit kanker darah. Waktu itu konseling sama pendeta ini. Waktu itu saya bicara sama yang kanker darah ini. Saya bicara sama dia. Dia kena kanker darah, di tulang punggungnya itu sakit sekali. Saya bicara sama dia. Ibu, percayakah Yesus menyembuhkanmu? Dan percaya menyembuhkanmu bisa. Dia berkata, percaya. Darah Yesus menyembuhkan ibu. Waktu itu saya bicara demikian. Tiba-tiba ada satu kekuatan luar biasa keluar. Kayak mengalir dari badan saya. Itu kayak aliran listrik. Gitu. Tapi bukan ini langsung gini. Lain. Dari tangan saya keluar. Dan ibu ini sembuh seketika. Dan itu kejadian 20 tahun yang lalu. Dan masih hidup sampai sekarang. Darah Yesus menyembuhkan. Nah,
Ada tempat-tempat tertentu, tempat-tempat angker terkutuk. Semua tempat angker terkutuk, yang ada kuasa gelapnya, pasti semua ada sejarahnya. Semua ada saudara? Sejarahnya. Pertama, tempat kejadian pembunuhan. Kalau yang dibunuh laki-laki, akan sering muncul di situ penampakan roh laki-laki. Kalau yang dibunuh perempuan, akan sering muncul roh perempuan. Kalau yang dibunuh bencong, nah itu udah, akan muncul roh lain. Mau kemana mas? Apakah itu arwah orang mati? Tidak. Hubungan antara orang mati dan orang hidup putus. Kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu kita di Firdaus. Untuk menunggu hari pembagian mahkota, memerintah bersama Tuhan. Dan yang tidak dalam Tuhan, itu ada di dunia bawah, dunia orang mati, untuk menunggu hari penghakiman. Terpisah di antara orang hidup. Tapi ingat, tempat itu ada namanya darah yang menuntut. Apa saudara? Darah yang apa saudara? Nah, tempat kejadian pembunuhan, itu kalau dibikin rumah atau tempat tinggal, siapapun nempatin, kerja apapun bangkrut sial. Makanya ada rumah-rumah tertentu dibeli orang bangkrut, disewa orang bangkrut, cirinya ada. Sering ada penampakan bayangan hitam. Klebet-klebet sekitar toilet, pintu depan, pintu belakang, klebet-klebet gitu. Kenapa sering ke situ? Karena kurang kerjaan. Nah, itu udah. Nah, tempat seperti itu dijual susah sekali. Suatu kali saya dimintai tolong di Pondok Indah. Rumahnya strategis, jalannya bagus. Setiap kali orang mau beli, ngasih uang muka DP Porsekot. Kasih uang muka ini. Sampai notaris batal. Dimimpiin semua. Sampai yang punya rumah itu banyak dapat uang muka. Dia bingung gimana, tapi dia tahu sejarah rumah itu. Tahu sejarah rumah itu ada kasus pembunuhan. Karena itulah dia ngomong, dah kita undang saja ahli persetanan. Gitu dah. Wah, saya dipanggil waktu itu. Ya, saya lihat, ngeliat gitu. Makanya saya bicara. Ini ada kasus pembunuhan di zaman dulunya. Betul Pak. Makanya saya enggak mau nempatin sini katanya. Oh, kamu enggak mau, orang lain suruh nempatin. Aduh. Saya doain, demi nama Yesus setan keluar. Nanti saya beritahu caranya, pengusirannya. Begitu setannya keluar, 1 minggu langsung laku mahal. Langsung dia bicara. Padahal bagaimana kita kerjasama, kongsi bisnis rumah angker gitu dah. Lebih cuan katanya. Aduh. Ingat. Jadi tempat pembunuhan ada kutukan. Darah yang berbicara. Yang kedua, tempat kejadian orang bunuh diri. Rata-rata orang bunuh diri itu posisi stres, depresi. Posisi apa saudara? Stres apa? Depresi. Tidak ada orang bunuh diri posisi hati senang, ketawa, mati, enggak ada. Itu karena stres, depresi. Ada karena putus cinta, ada yang karena rumah tangga kacau, bangkrut dan lainnya. Saya itu diam bunuh diri, minum baygon stroberi, strojeru, endra. Nah setelah itu ada yang gantung diri, gini racun tikus, racun macam-macam dah. Latar belakang orang bunuh diri itu mempengaruhi kutukannya. Yaitu apa? Depresi. Itu dibikin rumah atau tempat tinggal. Siapapun yang nempatin itu, rumah tangga pasti cerai. Cirinya ada, sering ada suara-suara aneh. Buka pintu enggak ada orang. Itu cirinya. Atau tiba-tiba ada di ruang belakang, di dapur atau di kamar mandi. Kayak orang nyuci-nyuci baju, nyuci-nyuci piring.
Berarti yang bunuh diri pembantu. Nah itu pasti ini kasus apa bunuh diri. Nah ada lagi nanti di ruang tamu kayak orang ketawa-ketawa satu keluarga. Berarti bunuh diri satu keluarga. Atau laki-laki mengerang dibuka tidak ada orangnya. Berarti yang bunuh diri laki-laki. Tempat kejadian orang bunuh diri itu pasti ada suara-suara aneh. Itu kutukan apa? Darah. Kutukan apa darah? Darah. Nah, saya pernah nangani kasus di Sidoarjo. Orang itu baru menikah, punya pembantu bunuh diri. Setelah pembantunya bunuh diri itu, tiap malam itu ada kayak orang nyuci baju di kamarnya bekas pembantu. Setelah itu ada di kamar mandi. Itu tiap malam. Dan itu setiap hari ribut, bertengkar terus. Mau cerai. Nah sebelum mau cerai, keluarganya minta panggil Pak Daud. Waktu itu saya datang, tak lihat. Wah, ini pasti ada yang bunuh diri di sini. Ya Pak, berapa bulan yang lalu pembantu kami bunuh diri. Setelah itu ada penampakan suara-suara. Tidak ada bayangan tapi suara-suara. Oh itu bunuh diri. Ingat, darah yang menuntut. Apa saudara? Darah apa? Nah kalau saudara ada kasus seperti ini, tempat pembunuhan, tempat bunuh diri. Doanya seperti ini. Tidak usah panggil pendeta untuk meringankan beban pendeta. Setiap orang percaya diberi apa? Kuasa. Dan doanya seperti ini. Darah Yesus. Ikut saya semua. Darah Yesus. Sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Darah Yesus. Sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Darah Yesus. Sucikan tempat ini. Demi nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh jahat keluar. Saudara, kalau ada kejadian seperti itu, doanya seperti itu. Kalau ada, oh ini ada yang bunuh diri. Jelas? Jangan gini, kasih kembang menyan. Nggak boleh deh. Setani tambah datang tambah banyak. Harus diusir demi nama Tuhan. Ada kutukan darah. Darah Yesus. Sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini. Diubah jadi berkat. Doanya itu. Dan tempat kejadian. Kecelakaan mati. Itu ada namanya roh maut. Ada apa saudara? Satu jalan. Ada kecelakaan mati. Dor di situ mati. Maka di jalan itu. Setiap tahun pasti ada mati kecelakaan di tempat yang sama dengan titik yang sama. Tempat yang apa saudara? Sama dengan titik yang sama. Atau tempat kejadian tenggelam. Pasti tiap tahun ada yang mati tenggelam di situ saudara. Itu ada roh maut. Ada apa saudara? Saya pernah diminta kanit laka untuk nanganin kasus. Yaitu di satu tempat arah Karanganyar ke Tawangmangu. Itu tempat saudara, dulunya ada orang kecelakaan mati, dor mati di situ. Nah tiap tahun pasti ada mati di tempat yang sama. Saudara. Sampai dikasih pelang, hati-hati rawan kecelakaan. Pagi dipasang, malam dor tabrakan, kepalanya temangsang di hati-hati. Kanit lakanya sampai gini-gini. Ini gimana nih tiap tahun di sini ada terus saya tanya. Nah, saya diminta tolong. Kalau tempat seperti itu namanya roh maut. Apa saudara? Roh apa? Nah, doanya seperti apa? Intinya semua. Darah Yesus. Hancurkan roh maut. Darah Yesus. Hancurkan kutukan maut. Darah Yesus. Sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini. Diubah menjadi berkat. Apa saudara? Ini semua. Darah Yesus. Hancurkan roh maut. Darah Yesus. Hancurkan kutuk maut. Darah Yesus. Sucikan tempat ini. Demi nama Yesus. Roh jahat keluar.
kalau saudara menghadapi kasus yang berhubungan dengan tanah kuburan atau mati rezeki. Nah, dulu sebelum saya bertobat, kalau mau bikin bangkrut orang itu pakai tanah kuburan. Nah, kuburan yang dipakai itu adalah kuburan seorang pembunuh, perampok, pemerkosa, penjahat yang mati dalam posisi dibunuh, dieksekusi, digebuki massa dalam posisi jahat, mati sebelum waktunya dan darahnya menuntut. Apa saudara? Darahnya apa saudara? Menuntut. Nah, di pusaranya itu kalau disiramkan tanah itu di pintu pabrik orang, maka pabrik itu dalam 1 tahun pasti bangkrut. Cirinya ada seperti awan gelap di situ, sering ada penampakan bayangan di pintu gerbang atau bau busuk menyengat breng pada waktu jam 6 sore. Pak, kalau baunya menetap itu bau got. Lain adalah breng lewat, baunya busuk banget adalah. Itu tanah kuburan. Atau disiramkan di pintu toko orang, jret. Langsung toko itu pasti sepi. Orang kalau ke tempat itu kayak ndak lihat, kayak kabut, saudara. Itu tanah kuburan. Setan memang ada kuasa, tapi Tuhan lebih kuasa. Nah, kalau menghadapi kasus seperti itu, semua berkat, semua ada jalannya. Semua masa depan itu ada jalannya. Orang buka toko, buka pabrik, pasti pinggir jalan, betul? Tidak mungkin di puncak gunung, betul? Karena semua berkat ada jalannya. Tanah kuburan yang ditutup adalah masa depan. Makanya saudara kalau punya pabrik, gudang, tempat usaha, usahakan tiap pagi doa pada waktu ada di toko atau restoran. Ikutin saya semua, darah Yesus. Ini semua darah Yesus. Buka jalan berkat. Darah Yesus. Buka jalan masa depan. Darah Yesus. Buka keberuntungan tempat ini. Darah Yesus bentengi tempat ini. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Jelas? Ikutin semua, darah Yesus. Buka jalan berkat. Darah Yesus. Buka masa depan. Ingat kekuatan darah Yesus. Yang kedua, berjalan di tengah badai. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bulan Maret dan bulan April ini adalah masuk yang namanya resesi ekonomi untuk menuju puncak inflasi. Menuju apa, saudara? Puncak apa? Dan puncak inflasi ini nanti sampai akhir tahun. Sampai apa? Dan ini sudah saya bicarakan di tahun 2023 waktu saya khotbah di sini. Yang masih ingat angkat tangan. Itu tahun 2023. Waktu itu saya bicara di sini bahwa nanti resesi ekonomi puncaknya di tahun 2026 dimulai berat di bulan Maret. Dan ini menuju terus sampai bulan 6, bulan 7. Bulan 6, bulan 7 akan bertemunya inflasi dan deflasi bertemu. Harga-harga naik, daya beli drop turun. Uang hanya berputar, menengah atas, menengah bawah berat turun. Properti jatuh harganya. Kenapa? Daya beli turun. Jelas-jelas? Banyak yang banting harga. Yang jelas tidak boleh banting diri. Betul, saudara? Nah, itu nanti di bulan 6, bulan 7 akan berat. Bagaimana kita bertahan? Betul?
Betul? Betul? Sekarang saya beritahu pada saudara, sebelum ini terjadi, sebelum akhir tahun, ditulis, catat itu. Pertama, ini yang harus saudara lakukan. Pertama, yaitu saudara semua pegang uang tunai. Pegang uang apa? Uang cash. Nanti waktu terjadi engkau akan tahu. Uang tunai di rumah. Uang tunai di apa? Rumah. Dan yang kedua, di rekening bank dibagi dua. Pertama, yang uangnya banyak di bank, masukkan. Jangan pakai internet banking atau e-banking. Pakai ATM biasa aja. Jelas? 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 Karena mulai tahun ini sampai 2030, nanti uji coba komputer kuantum dilakukan. Begitu saudara kehack HP saudara, di internet banking saudara, di e-banking handphone saudara, mau lapor siapa? Jelas? Jelas? Jadi pakai apa? Yang uang banyak masuk apa? ATM aja, tidak boleh ada apa? Internet banking atau e-banking. Dan yang kedua, yang pakai e-banking, internet banking, itu yang uangnya sedikit aja. Yang untuk transaksi harian. Kalau hilang, ikhlas. Seperti saya, model celana bolong-bolong, baju kotak-kotak. Orang mau ngerampok males. Daripada ngerampok tak kasihkan. Udah, ingat. Jelas? Jelas? Nah, ingat. Dan yang kedua, jangan pegang rupiah banyak-banyak. Begitu ada kelebihan uang bisnis, belikan barang dagangan semua. Bisnismu apa? Yang perlu apa? Belikan barang dagangan semua. Karena apa? Di 2030, kita akan masuk hiperinflasi. Mau masuk loh, belum hiper, tapi baru mau masuk. Mau masuk hiper. Itu di 2030. Jadi saudara, kalau bisnis, pegang barang. Dapat untung, uangnya dibelikan barang. Siapa yang setuju angkat tangan? Ingat, nanti di masa depan, tepat di 2030, catat itu. Saya melihat ini tahun 96, masa yang akan datang. Ingat, di 2030, saudara hari ini megang uang 10 juta. Oke? 10 juta ini kau pegang. Erat-erat. Tidak diapa-apain, masukkan di rekening bank. Di tahun 2030, nilai yang engkau pegang itu tinggal 1 juta. Nilainya. Tapi angkanya rekening tetap 10 juta. Artinya apa? Inflasi. Jelas? 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 Nah, dan itu nanti bulan 6, bulan 7 akan berat di situ. Menuju puncak inflasi. Sampai 2030. Jadi engkau harus persiapan semua. Jelas? Harus apa, saudara? Harus apa? Persiapan semua. Dan kalau tidak dibelikan barang dagangan, belikan yang kedua. Emas
perak, tembaga, dan tanah. Intinya, engkau hanya megang rupiah secukupnya saja untuk sehari-hari. Dari tahun ini sampai 2030. Apa yang saya katakan ini nanti akan berguna untukmu di masa depan. Dan ingat komisi 2%. Jelas? Jelas? Karena nanti uang yang kamu pegang hari ini 1 miliar tidak kamu apa-apain. Di bank aja. Tertulis 1 miliar. Berapa tadi? 1 miliar ya? Nanti di masa depan di tahun 2035 nilainya hanya tinggal 50 juta. Tapi tulisannya 1 miliar. Inflasi. Karena di 2030 kita akan masuk, belum hiper loh, baru masuk ke hiperinflasi. Mau masuk ke situ. Itu di 2030. Jadi saudara, belikan barang. Jelas? Dan ingat, dunia nanti akan mengalami krisis pangan. Saudara yang kena PHK atau dipecat, balik ke kampung, berkebun, berternak. Saran saya, berternak ayam petelur. Itu yang berguna di masa depan. Apa yang saya katakan ini akan kau pahami. Yang di kota bagaimana? Pakai bekas botol aqua atau polybag atau bekas botol air minum untuk ditanemin. 2026 ini memang resesi krisis, tapi Indonesia bertahan. Tepuk tangan dulu. Kenapa bertahan? Karena 2 musim, kemarau dan hujan, dan tanahnya subur. Asal tidak malas, hidup. Ingat saudara, asal tidak malas apa? Hidup. Nanam kangkung bisa, nanam bayam bisa. Beda dengan yang ada di daerah padang gurun. Nanti saudara, jadi ingat, engkau tidak usah khawatir tentang makanan. Asal engkau tidak malas, engkau bisa hidup. Yang setuju angkat tangan. Jelas? Jelas? Berternak ayam petelur, ayam Arab atau ayam horen, terserahlah. Yang ada halaman. Itu yang berguna di masa depan. Karena dunia akan krisis apa? Pangan. Dan nanti ingat, bulan ini berat, lebih berat bulan 6, bulan 7, dan akhir tahun. Karena dampak perang itu nanti terasa di bulan 6, bulan 7. Orang itu kalau tinju pas semangat, wah enggak terasa benjolnya. Setelah tinjunya selesai, baru terasa benjol-benjolnya. Betul? Itu nanti terasa sekali di bulan 6, bulan 7. Sampai akhir tahun. Pak, perang Irannya selesainya kapan? Hanya Tuhan yang tahu. Saya sudah dikasih tahu. Tapi yang jelas, Indonesia sampai akhir tahun berat. Dan ingat, jangan nambah hutang. Ngomong sama sebelahnya, jangan nambah hutang. Dan sementara waktu, jangan ekspansi memperluas bisnis. Jangan. Kecuali engkau punya uang cash beneran. Dan jangan coba-coba bisnis hal yang baru. Sampai akhir tahun ini. Kecuali kamu punya uang cash, tidak modal utangan. Silakan. Nah, dan ingat, pertahankan bisnis yang sudah ada. Jelas? Untuk bertahan. Dan untuk ngilangi stres, berkebun.
Jelas? Jelas? Ingat, kita tidak usah nunggu 2030. Sekarang aja udah terasa, betul? Besi naiknya berapa persen? Hitung aja itu. Plastik naiknya berapa persen? Hitung aja itu. Jelas? 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 Nah, waktu saya dipanggil sama pejabat penting di negara ini, saya bicara. Dia ngomong, Pak Daud, tahu enggak saya ini penggemar TikTok Pak Daud? Saya kaget. Orang penting itu. Tahu enggak Pak Daud? Hampir semua konglomerat sampai pejabat tinggi itu selalu dengarkan TikToknya Pak Daud. Loh kenapa? Karena semua ekonomi yang dipelajari ditaruh di belakang meja semua. Loh kenapa? Enggak bisa memprediksi. Siapa yang akan tahu di 2026 bulan Maret terjadi perang Iran, masuk resesi. Tapi Pak Daud sudah menyampaikan pesan dari Yang Maha Kuasa. Sudah tahun 2020, tepat bulan Maret 2026, resesi. Siapa yang bisa prediksi? Semua analisa ekonomi gagal semua. Apa penyebabnya? Jawabannya satu, TikTok Daud Tony. Gitu lah. Ngomong gitu sendiri, ya sudah. Dipanggil saya. Saya itu selalu lihat TikTok. Ada satu konglomerat di Indonesia. Kayak saya sebutkan namanya, se-Indonesia tahu. Tahu enggak? Dalam mengambil keputusan perusahaan saham, keputusan kebijakan. Ini konglomerat ya, uangnya triliunan. Sebelum saya ngambil keputusan, saya lihat dulu Daud Tony bicara apa. Gitu dah. Baru saya ngambil keputusan katanya. Karena apa? Kita tidak punya mesin waktu. Mesin waktu kita Pak Daud saja. Pak Daud masih ingat enggak apa pesan Tuhan sampai 2035? Pak, saya itu pernah mati hidup lagi itu sekali. Yang kedua kali bablas. Tapi yang jelas satu. Saudara semua harus bertahan. Amin. Amin. Ingat, Indonesia bertahan enggak? Bertahan. Karena sumber daya alam. Tahun depan apakah ada perubahan? Tahun depan ekonomi bergerak. Tepuk tangan dulu. Kenapa bergerak? Adaptasi dan kebal tahun ini. Udah biasa. Sudah menyesuaikan. Tahun depan itu ekonomi bergerak karena semua sudah menyesuaikan. Jelas? Sudah apa? Menyesuaikan semua. Di tahun 2027. Adaptasi semua tahun ini. Ingat, jangan utang bank. Itu pesannya. Jangan nambah utang. Dan yang ketiga, bertahan hidup apa adanya. Nikmatnya hidup hanya ada dua. Pertama, bisa tidur. Kedua, makan enak. Betul enggak? Yang setuju angkat tangan. Nah, saya pernah doain orang kaya sekali. Tapi enggak bisa tidur. Dia ngomong, berapapun akan saya bayar asal bisa tidur. Saya lihat satu hal. Orang bisa tidur itu anugerah. Amin. Ada salah satu owner pemilik bank konglomerat di Indonesia. Malam-malam datang ke saya jam 2. Jam 2 malam datang. Karena enggak bisa tidur berminggu-minggu. Saya tanya sama dia. Maka saya tahu semakin kaya takut mati. Jadi orang kaya itu semakin takut mati. Dia ngomong sama saya, Pak Daud, aku enggak bisa tidur berminggu-minggu. Loh kenapa? Wong kamu orang kaya raya. Suatu kali saya diminta untuk doain. Saya tanya, saya doa untuk mana nih? Di lantai berapa? Dia ngomong itu. Itu apa? Ya seluruh tempat ini punya saya semua. Gitu lah. Apartemen punya dia semua. Kaget saya. Nah, saya ngomong sama dia, kenapa kamu tidak bisa tidur?
Pak Daud, aku takut mati. Takut nanti kalau aku pejem selamanya. Gitu. Di situ saya lihat, orang bisa punya uang, tapi tidak bisa beli tidur. Betul? Betul? Yang kedua, di Bandung ada orang nemuin saya. Pak, lidah saya ini mati rasa. Tidak bisa merasakan pahit maupun asam maupun manis, Pak. Kalau saya akan bayar berapapun uangnya, asal lidah saya bisa merasakan manis, pahit, asam. Di situ saya sadar, orang bisa makan nikmat dan tidur enak, itu mahal. Betul? Ingat, untuk sehat itu mahal, tapi lebih mahal di rumah sakit. Betul? Betul? Ingat, jangan sarno, sarape keno. Betul? Tahun ini berat, hidup apa adanya. Ingat itu. Begitu ada untung, beli ke barang. Belikan apa? Barang dagangan. Ada lebih, investasi, emas, tanah, perak, tembaga. Kenapa? Untuk menjaga nilai uang. Untuk tahun ini, ojo seneng-seneng dulu. Artinya apa? Berjuang untuk bertahan. Jangan foya-foya. Jelas, saudara? Karena tahun ini akan berat. Dan beratnya di bulan 6, bulan 7. Sampai akhir tahun. Ingat, BBM belum naik, barang-barang sudah naik. Betul? 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 Kalau BBM naik, mikir sendiri. Nah, jelas? Inflasi. Jadi saudara, begitu ada berkat, ada untung, belikan apa? Barang. Oke? Nah, mari kita bangkit berdiri saat ini. Ada yang tanya sama saya, Pak, Indonesia sampai akhir tahun gimana? Tenang aja, aman. Yang penting sekarang saudara bertahan. Amin. Apa saudara? Kita berjalan di tengah badai. Hidup apa adanya. Yahweh Rafa. Saudara, jadi di tahun 2030 kita akan masuk arah apa saudara? Hiperinflasi. Tapi belum hiper saudara, baru arah saudara. Jadi kita harus apa saudara? Ada uang lebih, beli ke barang saudara. Belikan apa? Barang. Dan ada lebih lagi, belikan emas, perak, tembaga, tanah. Perlu saudara tahu di masa depan tembaga akan naik 3 kali lipat di tahun 2031 dimulai. Komisi 2%. Berapa yang akan naik 3 kali lipat nanti saudara? Itu akan dimulai di tahun 2031. Itu akan mulai start. Saya bertemu 2 manusia ini, dan 2 manusia ini mengenal dirinya sebagai Henokh dan Elia, dan dia mengajak saya ke satu ruangan, yaitu ruang Maha Kudus. Dan di situ saya mendengar suatu pujian yang sampai sekarang saya tidak bisa lupa. Amos pasal 1. Judul: Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Usia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Hukuman atas bangsa-bangsa lain. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion, dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang pengembalaan,
dan layulah puncak gunung Karmel. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Aku akan melepas api ke dalam istana Hasael, sehingga Puri Ben-Hadad dimakan habis. Aku akan mematahkan palang pintu Damsyik dan melenyapkan penduduk dari Bekiat Awen, serta pemegang tongkat kerajaan dari Bet Eden, dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke Kir. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Aku akan melepaskan api ke dalam tembok Gaza, sehingga purinya dimakan habis. Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron, sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin. Firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menyerahkan tertawan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom, dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan. Aku akan melepas api ke dalam tembok Tirus, sehingga purinya dimakan habis. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Edom, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang dan mengekang belas kasihannya, memendamkan amarahnya untuk selamanya dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya. Aku akan melepaskan api ke dalam Teman, sehingga Puri Bosra dimakan habis. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Bani Amon, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri. Aku akan menyalakan api di dalam tembok Rabah, sehingga purinya dimakan habis, diiringi sorak-sorai pada waktu pertempuran, diiringi angin badai pada waktu puting beliung, dan raja mereka harus pergi sebagai orang buangan, ia bersama-sama dengan pembesar-pembesarnya. Firman Tuhan. Amos pasal 2. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Aku akan melepas api ke dalam Moab, sehingga Puri Keriot dimakan habis. Moab akan mati di dalam kegaduhan, diiringi sorak-sorai pada saat sangkakala berbunyi. Aku akan melenyapkan penguasa dari antaranya, dan membunuh segala pembesarnya bersama-sama dengan dia. Firman Tuhan. Hukuman atas Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga Puri Yerusalem dimakan habis. Hukuman atas Israel. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori, yang tingginya seperti tinggi pohon aras, dan yang kuat seperti pohon tarbantim. Aku telah memunahkan buahnya dari atas, dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi, dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nasir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu memberi orang nasir minum anggur, dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak, seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri, orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan pahlawan tidak dapat melarikan diri.
Pemegang panah tidak dapat bertahan, orang yang cepat kaki tidak akan terluput, dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah Yang firman Tuhan. berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.